kita menjadi pelayan itu bukan karena tidak ada dosa. Dosa tetap kadang-kadang kita masih bergumul dalam dosa. Ya, membandingkan ini kita harus hati-hati. Jadi kita mengatakan saya lebih layak. Orang itu apakah layak? Itu nanti seperti pemungut cukai dan orang Farisi yang datang ke bait Allah, sama-sama datang ke bait Allah. Pemungut cukai merasa diri sangat tidak layak. Tapi orang Farisi mengatakan saya bukan pemungut cukai, saya lebih layak datang ke hadirat Tuhan. Lalu apakah kita boleh menerima orang-orang yang LGBTQIA+ dan seterusnya? Jawabannya tergantung. Oke, apakah kita dapat menerima orang LGBT? Sekarang bukan cuma LGBT, saudara. LGBT, IQA, seterusnya, saudara. Makin lama makin banyak alfabetnya, saudara. Ya, apakah kita dapat menerima orang LGBT untuk melayani di dalam pelayanan gereja, contoh menjadi pianis, liturgis, choir, pengurus majelis, dan sebagainya? Oke, saudara, saya mau memberikan suatu ilustrasi di sini, saudara. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Ketika kita akhirnya membedakan antara orang LGBT dan kita, seakan-akan mereka berdosa, kita tidak berdosa. Kita menjadi pelayan Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan di dalam gereja, itu menjadi hamba Tuhan bukan karena saya tidak berdosa. Menjadi hamba Tuhan walaupun saya berdosa. Kita menjadi pelayan Tuhan dalam gereja bukan karena kita tidak berdosa, tapi kita menjadi pelayan Tuhan justru juga walaupun kita berdosa. Ada belas kasihan Tuhan pada kita semua. Jadi paling tidak, saudara, pertama, saudara, kita harus hati-hati membandingkan ini. Ya, membandingkan ini kita harus hati-hati. Jadi kita mengatakan saya lebih layak. Orang itu apakah layak? Jangan begitu ya. Itu nanti seperti pemungut cukai dan orang Farisi yang datang ke bait Allah, sama-sama datang ke bait Allah. Pemungut cukai merasa diri sangat tidak layak. Tapi orang Farisi itu mengatakan saya bukan pemungut cukai. Saya lebih layak datang ke hadirat Tuhan. Bahkan dia berani maju ke depan. Hati-hati dengan hal itu. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Ini satu hal spiritualitas semacam demikian, yang dangkal semacam demikian, terus merongrong orang yang melayani Tuhan. Suatu hari, saudara, saya pernah diutus para patong pergi ke Shanghai. Lalu di sana kami harus pergi ke suatu gereja yang ada di Shanghai, gereja bawah tanah, saudara. Lalu kami ke sana, dan lalu saya sampai datang di sana, patong minta saya kasih seminar mengenai ilmu pengetahuan dan sains. Saya bilang, patong, kalau bisa jangan kasih tema ini, mendingan saya ke sana belajar daripada gereja yang mengalami aniaya. Atau katakan kamu akan memberikan berkat kepada mereka, mereka akan memberikan berkat kepada kamu. Lalu waktu datang, saudara, itu saya dikasih tahu sama pemilik atau pengurus gereja tersebut, seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa kamu coba lihat choir di depan sana. Lihat choir tersebut, orang itu orang sebelum bertobat, kumpul kebo, begitu banyak orang. Orang itu, laki itu, tadi perempuan yang kumpul kebo dengan laki banyak, saudara. Laki-laki itu sebelum dia bertobat, itu sudah punya anak di luar pernikahan. Lalu saya dalam hati saya, saudara, itu menjadi teguran Tuhan sampai saat ini, saudara. Saya katakan, orang berdosa semacam demikian mau melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan. Saya kaget. Bukankah seharusnya pelayan Tuhan itu suci hidupnya? Ini ada catatan sejarah di mana mereka itu berdosa besar. Orang perempuan yang kumpul kebo dengan laki-laki, beberapa laki-laki yang punya anak di luar pernikahan. Wah, tapi ada satu Tuhan berbicara, saudara, mengatakan, David, bukankah kamu juga orang yang berdosa? The past is the past. Maka di sini, saudara, satu hal yang penting dalam bagi pelayan-pelayan gereja khususnya, saudara, kita harus mengakui bahwa dosa itu adalah kita menjadi pelayan itu bukan karena tidak ada dosa. Dosa tetap kadang-kadang kita masih bergumul dalam dosa. Lalu apakah kita boleh menerima orang-orang yang LGBTQIA+ dan seterusnya? Jawabannya tergantung, saudara. Tergantung orang tersebut bergumul dengan dosa dia, mau mengejar kesucian atau tidak. Ada orang-orang yang memiliki tendensi lesbi atau homoseksual, tapi dia tahu itu dosa. Dia tahu itu dosa dan dia menyangkal dirinya menjadi orang yang celibate, tidak mau melakukan, tapi tendensi tersebut tetap ada. Perasaan, dia mungkin tidak tertarik dengan perempuan, laki-laki ya, dia tertarik kepada laki-laki yang lain. Tapi dia menyangkal dirinya dan mencoba untuk mematikan perasaan tersebut. Boleh nggak orang semacam demikian melayani Tuhan? Boleh. Tapi kalau ada orang yang menjustifikasikan dirinya, mengatakan bahwa ini adalah suatu bukan dosa, ini adalah suatu hal yang memang normal, bahkan dunia binatang pun juga melakukan hubungan homoseksual. Maka ini adalah suatu hal yang normal. Orang semacam demikian tidak pernah mengenal dosanya. Bukan cuma orang-orang semacam demikian, semua orang yang tidak pernah mengenal dosanya, tidak bergumul dalam mengejar kudusan, tidak berhak untuk melayani Tuhan. Nah, maka harus dibedakan antara orang yang celibate dan yang tidak melakukan dan yang melakukan. Waktu saya di Calvin College, saudara, itu saya ada satu gereja, di sana ada Christian Reformed Church di Calvin College. Di sana ada satu orang yang menjadi pelayan gereja, walaupun dia adalah seorang yang struggle dengan masalah homoseksualitas. Tapi bedanya dia tahu itu dosa. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia minta kalau bisa itu semua itu dicabut daripada dia. Dia bergumul dengan mengejar kekudusan. Orang ini adalah orang yang kudus di hadapan Tuhan.